Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan muatan pelajaran prakerja kelas 8 dengan materi rekayasa untuk semester 1. Oke, langsung saja. Coba perhatikan dulu gambar yang tampil. Apakah kalian sudah tahu gambar apakah itu? Ada 4 gambar di sana. Oke, iya, sudah. Nah, di sini ada contoh gambar bel listrik sederhana ya. Kemudian ada lagi yang di sini adalah lampu gitu ya. Kemudian di sini ada saklar, kemudian ada tempat baterai, di sini ada dinamo atau motor listrik sederhana. Kalau di sini kayak kapal-kapalan begitu ya. Nah, itu semuanya adalah salah satu contoh dari rekayasa ya. Ada sekitar 4 contohnya gitu ya. Oke, sudah. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita melihat gambar sejenak tadi, mari kita lihat peta materinya untuk kali ini, yaitu produk penghasil bunyi dan gerak yang bersumber dari arus listrik DC ya. DC itu kayak semacam aki atau batu baterai lah biasanya. Nanti dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama kita adalah membuat produk penghasil bunyi bersumber arus listrik DC di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua adalah gerak bersumber arus listrik DC di lingkungan sekitar kita. Nah, dari 2 ini nanti yang kita pelajari mulai dari pengertiannya ya. Pengertian arus listrik, kemudian produk penghasil bunyi, kemudian selain pengertian ada jenis dan manfaatnya. Nanti apa saja jenis dan manfaatnya. Kemudian berikutnya ada tahapan pembuatannya dan ada penyajian dan pengujian. Ini yang terakhir nanti ya. Tapi untuk pertemuan kali ini nanti mungkin tidak semuanya kita bahas, kita selesaikan, tapi hanya sebagian saja ya. Yuk, langsung saja. Apa saja yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi setelah mempelajari rekayasa ini, peserta didik itu kalian diharapkan yang pertama itu mampu menyatakan pendapat, yaitu tentang keragaman produk arus listrik DC sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia gitu ya. Seperti itu. Kita harus bersyukur ya atas produk keragaman dari arus listrik DC tadi. Yang kedua apa itu? Yang kedua adalah kita bisa mengidentifikasi bahan alam, ya, bahan alam, kemudian alat, kemudian teknik, dan juga proses di mana pembuatan produk rekayasa penghasil bunyi dan gerak sumber arus listrik DC tadi ya. Terus berikutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah merancang pembuatan produk rekayasa penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Sedangkan yang keempat yaitu membuat, kemudian mengujinya dan mempresentasikannya produk rekayasa penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC di lingkungan sekitar dengan disiplin dan tanggung jawab. Gitu ya. Itulah 4 tujuan pembelajaran rekayasa kali ini ya. Mulai dari menyatakan rasa syukur, kemudian mengidentifikasi bahan alatnya, kemudian mulai merancang, membuat hingga mempresentasikan hasil karyanya, gitu ya. Oke. Ya tujuannya. Nah, sekarang kita lihat bab kedua, itu produk penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Di sana ada ditampilkan 2 gambar. Ada yang tahu gambar apa itu? Yang sebelah kiri? Oke, di sana adalah gambar pelita ya. Gambar pelita. Apa itu pelita? Ada yang tahu nggak? Iya, itu semacam lampu pijar tapi masih menggunakan minyak begitu ya. Ini minyak. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu sudah berupa lampu pijar, di mana dia sudah menggunakan
arus listrik. Gitu ya. Bisa bedakan ya. Oke, sama-sama menghasilkan cahaya gitu ya, tapi beda sumber arusnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat produk penghasil bunyi bersumber dari arus listrik DC itu ada sejarahnya ya. Sejarahnya itu pertama kali ditemukan oleh cendekiawan Yunani ya, yang bernama Thales ya, Thales. Kemudian ada beberapa ilmuwan yang mana salah satunya adalah Michael Faraday. Siapakah dia? Yaitu adalah ilmuwan yang berasal dari negara Inggris, ya, negara Inggris. Dia mendapat julukannya adalah Bapak Listrik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, siapakah penemu listrik pertama kali yang dari Inggris, ilmuwan dari Inggris, yaitu adalah Michael Faraday, ya. Anak-anak bisa cari referensinya ya, biografinya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa atau fotonya, bisa browsing-browsing lewat internet nanti ya, Michael Faraday, si bapak listrik ini. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya Thomas Alva Edison ya, Thomas Alva Edison. Ini tahunnya masih tahun 1876 ya, 1876. Belum lahir kita ya. Nah, di sini. Oke. Thomas Alva Edison. Siapakah dia? Dia adalah penemu bola lampu pijar ya. Nanti untuk referensi lebih komplitnya silakan kalian browsing-browsing siapakah Thomas Alva Edison ya, dari penemu bola lampu pijar. Dan masih banyak lagi ilmuwan yang lain ya. Nanti silakan kalian cari sendiri contoh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Oke. Itulah sejarah listrik dan penemu dari listrik dan juga lampu pijar, ada Michael Faraday dan Thomas Alva Edison. Sekarang kita lanjutkan, yaitu adalah pembangkit listrik. Ya, tadi Bapak listrik tadi sudah ya tadi ya. Oke, nah apakah yang dimaksud dengan pembangkit listrik dan contohnya ada berapa? Kita bisa lihat berikut ini. Ya. Dari pengertiannya dulu, ya. Pengertiannya dari pembangkit listrik di sini ada. Pembangkit listrik adalah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik, ya. Dengan cara apa itu? Mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, energinya nanti banyak sekali di situ, ya. Seperti yang contoh yang sudah ditampilkan. Itulah pengertian dari pembangkit listrik, ya. Alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik. Caranya bagaimana? Mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Contohnya, di sana ada PLTU. Apa itu PLTU? Kepanjangannya dulu ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, uap, tenaga uap. Nah, sumbernya dari apa itu? Dari uap ya, dari uap, kemudian ditampung, kemudian disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Nah, dari turbin ini nanti akan menghasilkan tegangan listrik, ya. Tuh. Contohnya di daerah mana di situ? Yaitu di daerah sekitar Jawa Tengah ya, Jawa Tengah Semarang. Yaitu PLTU Semarang ya. Dan selain itu ada lagi PLTU daerah Suraloyo ya, Cilegon Banten. Ini maaf ya, tulisannya Banten seharusnya B-nya kapital begitu ya. Itulah PLTU ya. Kuncinya adalah tenaga uap. Jadi ada istilah uap. Nah, ini nanti adalah berarti itu adalah contoh pembangkit listrik tenaga uap. Next, yang kedua yaitu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini sangat berbahaya tapi bisa juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yaitu nuklir ya. Apa yang digunakan? Yaitu menggunakan energi panas. Energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Nah, ini ya reaktor nuklir ya. Untuk memutar turbin uapnya. Nah, di sini ya. Contohnya kalau di negara kita belum ada ya, belum berani gitu ya. Kemarin sempat yang daerah Cepu atau mana itu mau dibuatkan tapi ditolak oleh warga ya. Nah, contohnya yang ada adalah di luar negeri ya, di Jepang dan juga di Uni Soviet
yang sudah ada ya. Kita tahu Jepang kemarin sempat kena gempa ya, ternyata efeknya luar biasa ya, sampai ke laut itu pencemarannya. Nah, seperti itu. Oke, itulah PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Lanjut lagi berikutnya, yaitu adalah yang berikutnya ini ada pembangkit listrik tenaga batu bara ya, menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya ya, bahan bakar fosil ini ya, bahan bakar fosil ya, nanti dibakar kemudian untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap juga, di mana nanti bisa memutar turbinnya. Nah, contohnya di mana? Kalau di negara kita yaitu di Sumatera Utara ya, yaitu di PLTB Bukit Asam Sumatera Utara. Itulah pembangkit listrik tenaga batu bara ya, batu bara. Yang berikutnya ada ini pembangkit listrik tenaga surya, menggunakan tenaga surya, sinar matahari ini ya, menggunakan sinar matahari. Nah, di sini ya, menggunakan sinar matahari. Itu biasanya di pedesaan-pedesaan ada, cuma makanya paling satu rumah tangga aja ya, satu rumah saja, belum dibuat besar begitu ya. Karena mengingat solarnya ya, solar untuk menangkap sinarnya itu masih mahal begitu ya. Itu adalah pembangkit listrik tenaga surya seperti itu. Oke, next berikutnya ini ada pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya di daerah pantai di sini ya. Oke, kalau ini mungkin deretan Gunung Kidul di situ sudah ada kipas angin di atas itu. Ternyata itu adalah salah satu contoh dari pembangkit listrik tenaga angin ya. Ini hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memutar generator yang akan menghasilkan tegangan listrik. Itulah PLTA ya, PLTA angin, pembangkit listrik tenaga angin ya, pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Nah, satu lagi yang PLTA tapi bukan angin. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga air ya, tenaga air, di mana dia akan mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air ya, dari air untuk menghasilkan energi listrik atau hidroelektrik namanya. Hidro itu air ya, elektrik dari air gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Ya, contohnya banyak sekali sih yang punya waduk-waduk besar itu biasanya ada PLTA-nya. Contohnya kalau di Jawa Tengah ya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, kemudian ada Waduk Kedungombo di Sragen. Nah, itu adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Itulah pengertian dari pembangkit listrik beserta contohnya ya. Contohnya yang dapat menghasilkan energi listrik ya. Ada PLTU, kemudian PLTN, tenaga nuklir, kemudian batu bara, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga surya, matahari di sini, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, dan juga pembangkit listrik tenaga air, ya, gitu. Ya. Lanjut berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas ke sumber listrik DC ya, searah. Siapakah yang menghasilkan sumber listrik DC? Itu biasanya adalah baterai, batu baterai ya. Baterai jam, mungkin remote, dan seterusnya. Selain itu juga aki, akumulator, yang biasa untuk kendaraan bermotor maupun ini ya, kendaraan mobil ya, itu bisa pakai aki ya. Kenapa dikatakan arus searah? Ini alasannya ya. Karena arus listriknya mengalir terus-menerus dari kutub positif ke kutub negatif tanpa berhenti. Mengalirnya terus-menerus ya. Ini namanya adalah sumber arus listrik DC atau searah ya. Oke, dikatakan searah karena arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya. Itulah arus DC. Nah, kita lihat beberapa produk rekayasa yang bersumber energi listrik. Ya, apa saja yang dapat dihasilkan? Yaitu ada bunyi, kemudian gerak,
yang ketika ada C, yang C panas ya, yang D ada dingin, yang E ada angin, yang F ada magnet. Nah, itu ya. Itu yang dapat dihasilkan oleh produk rekayasa yang bersumber dari energi listrik ya. Bunyi. Nah, contohnya ada bel listrik. Biasanya dipasang di rumah-rumah atau mungkin di sekolahan ada ya bel listrik ya. Kemudian ada gerak, itu biasanya pada mobil mainan, mungkin kereta-keretaan atau mungkin mobil mainan yang lain ya, itu bisa gerak gitu ya. Kalau kita kasih sumber energi listrik gitu ya. Kemudian kalau panas, panas itu contohnya ya setrika itu ya. Pengering rambut juga bisa ya, itu untuk panas ya. Setrika, pengering rambut juga bisa. Kalau yang dingin contohnya adalah kulkas gitu ya. Mesin pendingin gitu ya, kulkas. Kalau menghasilkan angin, ada kipas angin di situ. Dan magnet ya, bisa menghasilkan magnet, contohnya adalah magnet buatan. Itu adalah beberapa produk rekayasa yang bersumber dari listrik ya. Ada yang menghasilkan bunyi, ada yang bisa menghasilkan gerak, kemudian panas, menghasilkan dingin, kemudian menghasilkan angin, dan menghasilkan magnet. Nah, contoh-contohnya ada bel listrik, kemudian mobil mainan, setrika itu panas, kalau kulkas dingin ya, dihasilkan ya kipas angin dia menghasilkan angin dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembangkit listrik adalah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik. Itu dengan cara mengubahnya energi tertentu menjadi energi listrik. Ada PLTU, ada PLTA, PLT angin, batu bara, kemudian tenaga surya, dan seterusnya. Demikian pembahasan rekayasa kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan dipelajari. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.